Nabi Muhammad berpesan kepada kita, wahai umatku, kata Nabi Muhammad, inni taraktukum fikum thaqalain. Inni taraktu fikum thaqalain. Saya meninggalkan warisan besar kepada kalian, ada dua. Thaqalain. La in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau kau berjalan di atas kedua ini, mengambil patokannya ini, kedua ini, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa warisan Nabi Muhammad ini? Yang pertama adalah Al-Quran, kitab Allah. Kitab Allah. Yang pertama kata Nabi Muhammad adalah kitab Allah, kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Yang kedua, wa itrati ahla baiti. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan sunnati, tetapi yang sahih adalah wa itrati ahli baiti, dan warisan daripada keluargaku, kata Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Quran, warisan Nabi Muhammad. Ini masjid diambil namanya dengan Yahya. Mungkin sepintas saya mendengar dengan nama wakif, tapi lebih dari itu seakan-akan ini isyarah dan bisyarah agar ini tempat menjadi orang yang akan memegang teguh Al-Quran. Ini menjadi lokal atau tempat atau daerah yang manusianya dihidupkan atas kekuatan memegang kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Yahya, khudil kitaba biguwah. Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khudil kitab, pegang kitab ini biguwah, dengan kekuatan. Makna kekuatan, para mufassir, ahli tafsir mengatakan kekuatan bukan hanya memegang Al-Quran, tetapi bagaimana mendekati Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman, sebaik-baik sesuatu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, dan ayat yang turun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dipeluk, bukan hanya memegang secara fisik, lebih dari itu bagaimana menghidupkan Al-Quran. Makna daripada khudil kitaba biguwah adalah bagaimana menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Tangan kita berperilaku dengan perilaku Al-Quran, lisan kita berbicara dengan kalimat Al-Quran, mata kita sesuai dengan instruksi Al-Quran, telinga kita mendengar ayat-ayat Al-Quran atau apapun yang sejalan dengan Al-Quran, kaki kita berjalan sesuai arah Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Ini Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, yang mau jalan yang lurus, yang mau hidupnya aman, yang mau hidupnya tentram, yang mau hidupnya sentosa, Al-Quran. Al-Quran. Makanya bukan hanya sekadar baca. Para alim ulama salafus salih itu mengatakan ada 5 hukum manusia dengan Al-Quran. Ada 5 hukum manusia, 5 ikatan, lebih tepat ikatan, bukan hukum, tetapi ikatan seseorang dengan Al-Quran. Kata para ulama salafus salih, ya, Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubaththirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, anna lahum, bagi mereka kalau mereka mengamalkan ini, lahu ajran kabira, balasan yang amat besar. Apa ikatan manusia dengan Al-Quran? Yang pertama, ada manusia yang hanya tahu bahwa Al-Quran wahyu daripada Allah, tidak lebih. Dia tahu ini wahyu daripada Allah, wa kalimatullahil ulya, dia tahu itu, tidak lebih. Tidak pula mau membaca, tidak pula memahami, dia cuma tahu wahyu daripada Allah. Ikatan yang kedua, manusia yang tipenya kedua dengan Al-Quran adalah manusia yang tahu ini wahyu daripada Allah. Dia bisa membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Ini tipe yang kedua, ya.
Jenis yang kedua, manusia, hubungan manusia dengan Al-Quran. Tipe yang kedua, dia bisa baca Al-Quran, wahyu, bisa baca, itu aja. Yang ketiga, dia tahu ini wahyu Allah, dia bisa baca, dan dia pula bisa mengartikan Al-Quran. Ini yang ketiga. Dia bisa baca, dia wahyu, ya, dia tahu baca itu Al-Quran, dan dia mengartikan Al-Quran. Arti yang mungkin dia baca di dalam tafsir atau terjemah itu Al-Quran, dia baca, dia ya. Yang keempat, dia tahu ini wahyu daripada Allah, wahyunya Allah. Ya. Dia tahu, dia bisa baca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, dan dia senantiasa bertadabbur Al-Quran. Makna tadabbur, memahami, meresapi makna daripada Al-Quran. Satu ilmu, kalau kita hanya baca teksnya saja, tidak diresapi, tidak memaknai, maka ilmu itu tidak bisa diterjemahkan di dalam anggota tubuh kita. Tetapi kalau satu ilmu yang kita dapat, kita terjemahkan. Setelah kita terjemahkan, kita resapi maknanya, kita mengambil tadabburnya, kita mengambil isyarah, ibarahnya, maka anggota tubuh begitu mudah untuk mengamalkannya. Dan ini sejalan dengan jenis manusia yang kelima dengan Al-Quran. Siapa mereka? Yang pertama, yang kelima ini, tipe yang kelima, dia tahu ini wahyu daripada Allah, dia bisa baca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan yang syarat kelima apa? Wa fi'luhu fi'lil Quran, dan perbuatannya adalah perbuatan Al-Quran. Jadi akhir daripada Quran, seseorang hubungan dengan Quran, cerminan Quran akan tercermin daripada anggota tubuhnya. Lisannya menjadi lisannya Al-Quran. Al-Quran mengajarkan apa? La tasubbul, tidak mencaci, tidak memaki. Itu Al-Quran mengajarkan. Tangan juga begitu, tidak memukul, tidak memberikan kezaliman, memberikan rahmat, bersilaturahim. Lantas apa? Masih ada orang yang menghafal Quran tapi memutuskan hubungan. Masih ada. Apakah dia meresapi makna Al-Quran? Apa Al-Quran sudah diterjemahkan oleh tangannya? Masih ada manusia yang memahami Al-Quran, hafal Al-Quran, tetapi sungguh sayang masih mengatakan, oh muslim yang lain bid'ah, kafir, segala macam. Ada. Apakah itu cara Al-Quran? Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita di dalam Islam, lana a'maluna walakum a'malukum. Dia beramal dengan amalnya dia, kami dengan amalnya kami. Tidak ada saling caci dan tidak ada mengkafirkan. Bahkan Syekh Ali Al-Jum'ah, seorang ulama besar kontemporer yang datang kemarin di Istiqlal Jakarta, beliau dalam pernyataannya beliau mengatakan orang at-takfir muqaddimatut tafjir. Orang kalau biasa suka menghukum orang lain, suka menilai ibadah orang lain, lalu diatur ibadah sesat, ibadah begini, ibadah begini. Orang-orang yang omongannya begini, satu saat dia bisa buat lebih, bukan hanya takfir, tapi dia tafjir, bisa menghancurkan, membunuh atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak sejalan dengan Al-Quran. At-takfir. Makanya kita dengan lisan, orang mukmin itu dia hatinya berada di depan lisannya. Mau bicara, pikirkan ini baik enggak? Kalau enggak baik, kembalikan, jangan keluarkan. Tetapi orang munafik, hatinya berada di belakang lisannya. Dia tidak perlu, mau dia bicara hatinya sakit orang atau begini, dia tidak butuh, dia tidak perlu. Maka ayo, kita ini mana? Dari kelima jenis manusia dengan Al-Quran, kita berada di mana? Kita berada di mana? Resapi itu. Khudil kitab beguwah. Ambil kitab ini dengan kekuatan. Kekuatannya ya tadi 5 itu. Apakah kita hanya masih di kekuatan 1? Hanya tahu ini wahyu, hanya bisa baca, mengartikan, menghafal, tadabbur, ataukah kita sudah berusaha dengan ayat yang kita hafal, yang kita baca, kita memahami, ataukah kita sudah mengimplementasikan dengan tubuh kita itu Al-Quran? Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad,
Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi Muhammad, ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam?" Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana khuluquhu khuluqul Quran. Nabi Muhammad akhlaknya, hidupnya, makannya, minumnya, cara hidupnya, tidurnya, bergaulnya, bersahabatnya, masjidnya, semua Al-Quran. Al-Quran. Maka itu Nabi Muhammad. La raiba fihi hujjal lil muttaqin. Ini petunjuk. Kitab nggak ada keraguan. Itu kalau kita belajar di SD, SMP, apakah kitab SD bisa pakai di SMP? Nggak mungkin. Apakah buku kuliah kita bisa pakai di SMA? Nggak bisa. Tapi ada satu kitab yang begitu universal, dia sesuai dengan zaman, dari mulai dunia diciptakan, diturunkan itu Al-Quran, sampai nanti yaumil qiyamah, ada satu kitab yang tidak pernah expire. Buku, kitab. Apa itu? Al-Quran. Cocok dengan jalan apapun, tidak menyalahi daripada zaman, tapi zamannya harus taat mengikuti Al-Quran. Makanya pegang teguh Al-Quran. Cek kita berada, santri-santri yang di sini cek, kita sudah di yang keberapa hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau masih 2, ayo naik pangkat ke yang 3. Begitu terus berusaha mengambil kedekatan dengan Al-Quran. Semua orang saleh mereka punya cerita dengan Al-Quran. Semua orang alim mereka punya cerita dengan Al-Quran. Lalu bagaimana cerita kita? Imam Syafi'i itu setiap hari menghatamkan Al-Quran. Imam Ali Zainal Abidin, semua para orang-orang besar punya cerita dengan Al-Quran. Kita, akankah tiap hari kita buka Al-Quran itu? Atau ada yang bilang, saya baca Al-Quran tapi di handphone. Pertanyaannya, handphone yang kita jadikan Al-Quran, seberapakah kita buka Al-Quran lebih banyak atau aplikasi yang lain? Pertanyaannya. Dan beda orang memegang Al-Quran, baca Al-Quran di handphone dan baca di mushaf, beda dong. Beda. Pahalanya lebih besar memegang mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Belum pegang aja udah harus suci. Begitu pegang dengan kesucian, membaca ayat-ayat suci. Wa kalimatullahi al-ulya. Sedangkan handphone, hati-hati. Memang ini handphone tidak terhukum dengan Al-Quran. Jadi kalau tidak sengaja terbawa ke kamar mandi, itu tidak dihukumkan dengan hukum Al-Quran. Karena banyak aplikasi yang lain. Tetapi kalau ada alat atau gadget model begini tapi khusus Al-Quran, maka itu dihukumkan Al-Quran. Itu dihukumkan Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak dibolehkan dibawa di tempat-tempat yang tidak pantas. Itu Al-Quran. Makanya orang-orang ulama-ulama, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang belum lama juga datang ke Indonesia, di Hadramaut, di Tarim sana. Beliau kemarin itu ada dari penelitian yang mengatakan beliau sudah masuk orang pertama daripada 50 orang yang berpengaruh keislamannya di dunia. Yang dulu kemarin beliau tahun lalu 19, urutan ke-19, sekarang pertama Al-Habib Umar. Ketika ditanya hubungan manusia dengan Al-Quran, ditanya, Habib Umar, bagaimana hukumnya orang-orang dulu, bagaimana kedekatan orang-orang dulu dengan Al-Quran? Apa jawab mereka? Apa jawab Habib Umar? Kedekatannya, hubungannya mereka adalah sebagaimana hubunganmu sekarang dengan handphone. Kedekatan mereka sebagaimana hubungan kita sekarang dengan handphone. Kita nggak akan bisa meninggalkan handphone kan? Bangun tidur buka handphone, mau tidur lihat handphone sampai tertidur. Hubungan mereka dengan Al-Quran semacam itu, seperti hubungan kita sekarang dengan handphone. Itu orang-orang dulu dengan Al-Quran.
Maka ayo kembalikan, ambil warisan Nabi Muhammad ini. Jadikan ini daerah, ini kampung, ini tempat, ini pondok pesantren yang betul-betul menguasai Al-Quran, dan semua mereka yang belajar di sini sampai ke taraf 5 daripada Al-Quran tersebut. Ya, itu warisan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, inni taraktum fikum segalain. Yang kedua warisan Nabi Muhammad adalah wa'itrati ahla baiti, dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, Allah memerintahkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, katakan, qul la as'alukum ajran illa mawaddata fil qurba. Wahai Nabi Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang mengikuti engkau tidak bisa engkau tidak meminta mereka membalas jasa-jasa yang kau lakukan kecuali mawaddah fil qurba. Mawaddah, kasih sayang kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan perkataan ulama itu mengatakan, innaka la tajzi nabiyyika ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'ain sa'iri. Wahai umat Nabi Muhammad, engkau tidak mungkin membalas jasa Nabi Muhammad walau engkau datang kepada ji'tahu 'alal 'ain sa'iri, sa'yan 'alal 'ain sa'iri, walaupun engkau datang menuju Madinah berjalan bukan dengan kaki, dengan bola mata, tidak akan bisa membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka masyhur, maka pantas al-Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad, ya, seakan-akan ini isyarah Nabi Muhammad tidak pernah wafat. Nabi Muhammad selalu berada dengan orang yang mencintai Nabi Muhammad. Antum hidupkan Al-Quran, berarti hidupkan Nabi Muhammad. Antum hidupkan Nabi Muhammad, berarti hidupkan Al-Quran. Nabi Muhammad wa ma'al Qur'ani fil garani. Nabi Muhammad selalu berjalan dengan jalannya Al-Quran, mengikuti Al-Quran, berbanding lurus. Ya. Maka oleh sebab itu, ambil daripada warisan Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, paling tidak ya, Al-Quran dijadikan aurat, dijadikan zikir juga. Itu di guru-guru kami mengajarkan kalau pagi baca surat Yasin. Surat Yasin, habis fajar, habis subuh itu maben menunggu israk, kalau memang ada waktu bisa baca surat Yasin. Likulli syai'in qalbuhu wa qalbu Qur'an Yasin. Setiap segala sesuatu memiliki hati, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Ya, jangan jadikan Al-Quran jadikan zikir juga boleh. Jadi setiap hari saya enggak, selain membaca ada ayat surat-surat yang dijadikan wirid. Ada juga para ulama mengatakan di sore hari jangan lepas membaca suratul Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. Jangan lepas setiap sore menjelang maghrib baca surat Al-Waqi'ah sebagai bentuk permintaan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhlaskan niat, bukan karena rezeki saya meminta ini, saya membaca karena Allah. Andaikan Allah kasih rezeki, itu rahmat yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebelum tidur jangan lupa membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi Muhammad mengatakan al-mulk hiyal mani' min adzabil qabr. Itu surat Al-Mulk adalah pencegah azab kubur. Jadi orang yang sudah tahu, dia baca, dia lazim membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, itu antara dia dan kubur kalau ada siksa, pencegahnya adalah surat Al-Mulk itu. Temboknya adalah surat Al-Mulk itu. Maka amalkan ini semua menjadi warisan Nabi Muhammad sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di Masjid Ismuhu Yahya ini, Allah hidupkan kitab yang berada di dalam diri kita biguah dengan kekuatan, bisa mengambil Al-Quran, bisa mengikuti Al-Quran, membaca Al-Quran, mengartikan Al-Quran, berjalan dengan jalannya Al-Quran, berbicara dengan pembicaraannya Al-Quran, bersifat dengan sifat
sifatnya Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan Allah hidupkan kita atas cinta kepada Quran dan matikan kita dengan Al-Quran, dan semoga agar Al-Quran fayati yaumil qiyamah syafi'an li ashabih, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sesiapa yang membantu masjid ini, membantu proses belajar mengajar Al-Quran di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang besar, yang luar biasa, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga sesiapa yang mewakafkan daerah ini, tanah ini yang dijadikan masjid dan kampung Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jasa kepada mereka-mereka itu dengan setiap huruf dijadikan syurga atasnya oleh orang-orang yang membaca, menghafal di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada orang tua-tua kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur mereka dengan sebab anak-anaknya yang membaca Al-Quran, anak-anaknya yang menjadi ahli Quran, anak-anaknya yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad untuk selalu menghidupkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin.